Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wali thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali di channel Borneo FZTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah konten, yaitu cermin yang berdebu, sebuah refleksi pribadi atas mata air sumber kecerahan. Ada satu risalah kecil yang tidak saya baca seperti membaca buku. Saya membacanya seperti menatap cermin, dan cermin itu retak. Bukan karena teksnya, tapi karena saya. Judulnya Mata Air Sumber Kecerahan, tulisan Imam Khomeini di masa sunyinya di Qom sebelum revolusi dan sorotan dunia. Buku ini bukan karya filsafat, bukan pula karya politik. Ia adalah hembusan napas seorang mursyid yang telah lama bergulat dengan bayang-bayang jiwanya sendiri. Ia menulis dengan pena yang dicelupkan ke dalam air mata, bukan tinta. Kalimat-kalimatnya pendek, tapi menggetarkan. Tidak ada retorika revolusioner. Yang ada hanyalah bisikan jiwa yang mencoba jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hati yang menjadi karat. Salah satu kalimat yang terus menempel di benak saya adalah, jangan kau sangka kegelapan hatimu berasal dari kurangnya ilmu. Kegelapan itu datang dari tumpukan dosa yang kau simpan dalam jiwamu. Itu adalah kata-kata poin ke-26. Itu seperti tamparan, lembut tapi dalam. Saya ingat betapa sering saya merasa gelap, mati rasa, kehilangan getar dalam doa. Lalu saya mencari pencerahan di buku, seminar, bahkan perdebatan intelektual. Tapi saya lupa bahwa hati tidak bisa dibersihkan dengan teori. Ia hanya bisa dibasuh dengan taubat, zikir, dan mujahadah. Ilmu tanpa pembersihan batin hanya menambah sebuah kesombongan. Saudara-saudaraku sekalian, dari ini ditegaskan Khomeini dengan perumpamaan yang menusuk. Orang berilmu yang sombong ibarat lilin, kata beliau, menerangi ruangan tapi membakar diri sendiri. Itu perkataan beliau pada risalah itu pada poin ke-38. Betapa banyak dari kita, termasuk saya sendiri, yang tahu banyak tapi tidak berubah. Bicara tentang Tuhan tapi jauh darinya. Penuh argumentasi tapi miskin kerendahan hati. Inilah penyakit zaman. Inilah penyakit zaman ini. Ilmu tanpa tazkiyah, pengetahuan tanpa penyucian. Akal tanpa nur adalah akal yang pincang. Di bagian lain, Imam Khomeini menulis bahwa akal adalah anugerah agung. Tapi bila tidak disinari dengan nur iman, maka ia menjadi alat yang justru menyesatkan. Ia bicara tentang bahaya sekularisme halus, yaitu ketika akal dikultuskan tanpa cahaya wahyu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya merenung, mungkinkah inilah sebab mengapa banyak orang pintar justru tersesat? Mengapa mereka bisa membenarkan yang batil dengan logika yang sangat terapi, tapi hampa nurani? Karena akal yang tercerabut dari iman adalah pandangan tanpa arah, tajam tapi membabi buta. Kita hidup di zaman itu, zaman di mana dosa dibungkus logika,
dan keburukan diberi nama baru yang netral. Disinilah risalah ini memanggil saya bukan untuk berpolemik, tapi untuk kembali ke dalam, melihat siapa yang saya hidupi selama ini, ego saya atau Rob saya, ma'rifatullah dan keikhlasan. Yang paling membuat saya diam lama adalah ketika Imam Khomeini mengatakan, ma'rifatullah bukan dari banyaknya kitab yang dibaca, tapi dari keikhlasan yang menyala dalam batin. Saya jadi malu. Saya mengoleksi buku, membaca banyak, bahkan membagakan catatan kaki. Tapi saya tidak ingat kapan terakhir kali menangis dalam sujud. Tidak ingat kapan terakhir kali saya benar-benar merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya hambanya yang lemah. Imam tidak menulis untuk mengajar, ia menulis untuk mengingatkan jiwa-jiwa yang sudah terlalu pandai bicara, tapi lupa cara bergetar. Sebagai penutup, langit sunyi yang putih cahaya. Mata air sumber kecerahan adalah risalah pendek, tapi di dalamnya saya merasa seperti berdiri di bawah langit malam. Langit yang sunyi, tapi penuh cahaya. Langit yang mengajarkan bahwa cahaya tidak berisik, tapi menyinari. Dan demikian pula hati yang telah disentuh Tuhan. Imam dalam risalah ini bukanlah seorang ayatullah, bukan pula pemimpin revolusi. Ia hanyalah seorang peziarah yang menulis kepada sesama peziarah. Dan saya dalam kelelahan spiritual hari ini menemukan sesuatu dalam risalah ini. Sebuah pengingat bahwa ilmu bukan segalanya. Amal belum cukup, dan hati jika tidak disucikan bisa menjadi kuburan yang indah dari luar, tapi mati di dalam. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengamalkannya, tapi saya tahu satu hal, saya tidak ingin jadi lilin yang membakar dirinya sendiri. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang di channel Borneo FC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.